Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Tema kita malam hari ini tentang membaca surah Al-Fatihah dalam salat. Bagaimana ketentuannya? Sebelum ini ketentuan membaca doa iftitah, doa istiftah. Menurut mazhab Maliki, doa iftitah itu makruh, tak perlu dibaca. Tapi menurut mazhab selain Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, bahwa melafazkan, mengucapkan atau membaca doa istiftah itu yusannu du'aul istiftah, disunnahkan membaca doa istiftah. Karena riwayat tentang doa iftitah ini cukup banyak, sampai 10 sampai 12 jenis bacaan, dan itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelum ini. Nah, sekarang kelanjutan sesudah Al-Fatihah, sesudah iftitah, kita mau baca surah Al-Fatihah. Apa saja ketentuan membaca surah Al-Fatihah ini? Apakah seorang makmum dalam solat berjamaah dia mesti membaca Al-Fatihah atau tidak? Lalu apakah membaca Al-Fatihah itu kalau dibaca kapan waktunya? Kemudian apakah diawali dengan a'udzubillah? Kalau dia imam, apakah dia bismillahnya dijaharkan atau disirkan atau tak dibaca sama sekali? Nah, ini ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kita akan bahas satu persatu. Setelah kita tahu nanti dasar-dasarnya, kita akan berlapang dada. Kita tak lagi menyalahkan orang yang tak sama dengan yang kita yakini, tapi semuanya berdasarkan dalil-dalil. Nah, pertama yang mau kita bahas adalah bahwa Al-Fatihah itu termasuk rukun salat. Sepakat 3 mazhab, mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i. Kalau tak dibaca bukan tak sempurna, tidak sah salatnya. Kalau tak sempurna beda dengan tidak sah. Karena dia termasuk rukun salat, maka andai tak dibaca surah Al-Fatihah, maka batallah salatnya. Begitu dalam pendapat jumhur ulama mazhab Hambali, Maliki dan Syafi'i. Dasarnya la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini hadis disebutkan dalam Sahih Bukhari, disebutkan dalam babul adzan. Nah, tentang membaca doa, membaca Al-Fatihah ini wajib, maka la-nya di sini yang jadi masalah. La salata, la nafi, tidak sah salat. Begitu pemahamannya. Nah, kemudian kita mau masuk kepada bacaan Al-Fatihah bagi makmum. Dan ini sering ditanyakan, sebetulnya kita makmum ini baca atau tidak? Cukupkah kita diam saja dalam hati, atau kita diam saja tidak melafazkan apapun, kita wakilkan sama imamnya? Itu salah satu pendapat dari 4 mazhab. Pendapat pertama, ulama mazhab Hanafi menyebutkan bahwa seorang makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah. Ini mazhab Hanafi. Tak perlu dia baca Al-Fatihah, baik salatnya sir maupun salatnya jahar, baik salatnya zuhur asar maupun maghrib isya subuh, tak perlu. Alasannya karena makmum itu mengikuti imam. Apa yang dibaca oleh imam sudah diwakilkan untuk makmumnya. Maka berdasarkan pendapat mazhab Hanafi, maka seorang makmum tak perlu dia baca Al-Fatihah. Berdasarkan apa itu? Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah disebutkan, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imam, siapa yang salat bersama imam, fa qiraatul imami lahu qiraah, maka bacaan makmum itu itulah yang dibaca oleh imam. Bacaan makmum itu sudah diwakilkan oleh imamnya. Maka menurut mazhab Hanafi, seorang makmum tak perlu baca Al-Fatihah. Pertama. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, beda lagi.
Dalam mazhab Maliki ditentukan solatnya solat apa. Kalau solatnya sir, zuhur dan asar, dia mesti baca. Karena tak terdengar suara imam. Tapi untuk solat yang terdengar, kalau solat yang terdengar suara imamnya, solat maghrib terdengar, solat isya terdengar, solat jahar, solat asar, solat subuh maksudnya, maghrib, isya, subuh. Maka ketika dia mendengar bacaan imam itu, maka dia tak perlu lagi untuk membacanya. Jadi menurut mazhab Hanafi semua salat, menurut mazhab Maliki lihat salat dulu. Kalau salatnya itu salat yang jahar, maka dia memang tak perlu karena dia dengar. Tapi kalau salatnya yang tak terdengar, salat sir, zuhur, asar, disitulah dia membacanya. Berdasarkan apa pula? Berdasarkan hadis dalam Sunan Abi Dawud, dalam Sunan At-Tirmidzi, dalam kitab Sunan An-Nasa'i, juga dalam Sunan Ibni Majah, dalam kitab Syu'abul Iman Imam Al-Baihaqi. Maka disebutkan di situ, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah insarafa min salatin jahara fiha bil qiraah. Nabi setelah selesai melaksanakan salat yang dijaharkan bacaannya, tentu boleh jadi solat subuh, boleh jadi juga solat isya atau maghrib. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Nabi bertanya kepada makmumnya. Kata Nabi, hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan? Ada tak di antara kalian yang membaca bersama saya tadi? Faqala rajulun, seorang laki-laki mengaku. Apa kata dia? Na'am ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, kami melakukan itu tadi. Lalu kata Nabi, inni aqulu mali unaza'ul Qur'an. Kenapa membaca bersama saya tadi? Kenapa membaca bersama saya, mendahului saya dalam membaca Al-Qur'an, kata Nabi. Lalu apa yang terjadi setelah Nabi mengucapkan itu? Fantahan nasu 'anil qira'ah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima jahara fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas salawati bil qira'ah hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat-sahabat pun setelah mendengar Nabi mengucapkan itu, mereka pun berhenti dari membaca untuk salat yang dijaharkan. Nah, jadi untuk salat isya, maghrib, subuh, setelah mendengar ucapan Nabi ini, mereka tak lagi membaca, dengar saja. Tapi salat yang zuhur asarnya tetap membaca karena tak dengar. Nah, ini alasannya dalam mazhab Maliki. Bagaimana dalam mazhab Syafi'i? Nah, beda lagi. Dalam mazhab Syafi'i, makmum mesti membaca Al-Fatihah, dan bahkan bukan hanya sekedar Al-Fatihah, membaca surah-surah juga, khususnya lagi dalam salat zuhur dan asar. Karena memang tak dengar imam membacanya, jadi dia baca sampai ke surah, baca Al-Fatihah, baca surah juga dalam salat zuhur dan asar. Tapi untuk salat maghrib, isya, subuh tetap juga dia baca, cuma tak sampai membaca surah. Kenapa? Karena posisi dan saat dia membaca Al-Fatihah itu setelah waladhdallin amin. Nah, disitulah dia membaca makmumnya. Sehingga kalau dia membaca itu ya tidak dianjurkan lagi untuk membaca surahnya. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Nah, apa pula alasannya? Karena mereka ini berbeda pendapat, bukan karena ego, hawa nafsu, tidak. Mereka memiliki dalil, memiliki dasar-dasar yang semuanya bisa dipahami dan istinbat hukumnya berbeda. Nah, di antara hadis yang populer itu disebutkan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat seseorang kalau tak membaca surah Al-Fatihah. Seseorang ini siapa? Baik dia imam maupun makmum, kalau dia salat dia wajib baca surah Al-Fatihah. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Itu pendapat yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali mirip dengan mazhab Maliki, akan tetapi bedanya, menurut mazhab Hambali itu wajibnya itu saat tak mendengar saja. Tak mendengar,
Tidak dibatasi pada solat zuhur dan asar saja, karena boleh jadi juga pada solat isya, maghrib, subuh, mungkin juga terjadi seorang makmum tak mendengar suara imam. Mungkin imamnya kecil suaranya atau mati lampu, tak terdengar suaranya umpamanya. Nah, saat dia tak mendengar itu, di saat itu dia wajib membaca Al-Fatihah. Jadi kuncinya dalam mazhab Hambali itu, asal tak dengar wajib baca. Selagi dengar tak perlu baca. Sebetulnya kan mirip dengan mazhab Maliki. Cuma mazhab Maliki dia sebut langsung salatnya. Salat zuhur, salat asar itu kan tak dengar. Itu wajib baca. Salat maghrib, salat isya, subuh itu kan dengar. Maka itu tak perlu. Sebetulnya dia hampir mirip. Cuma hanya saja mazhab Hambali ini dia pukul rata asal tak dengar. Begitu kesimpulan dalam mazhab Hambali. Berdasarkan hadis-hadis Nabi dalam Sunan At-Tirmizi, Sunan Abi Dawud, Musnad Ahmad dan juga dalam kitab Ibnu Hibban. Apakah sebelum Al-Fatihah itu kita baca A'udzubillah? Baca tak Bapak Ibu? Baca. Tapi kan tak kuat-kuat kan? Bacanya pelan-pelan. Nah, apakah ada pendapat yang mengatakan tak perlu baca? Yang mengatakan ta'awuz itu tak dibaca mazhab Maliki. Qala al-Malikiyah, disebutkan dalam kitab Syekh Wahb Az-Zuhaili Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Apa kata mazhab Maliki, ulama mazhab Maliki? Yukrahu ta'awudz wal basmalah qabla al-Fatihah. Makruh hukumnya membaca a'udzubillah. Begitu juga basmalah. Bismillahirrahmanirrahim itu menurut mazhab Maliki makruh. Karena mereka menganggap bismillah itu tak termasuk ayat pertama. Kalau dalam mushaf kita ini kan ayat pertama bismillah. Tapi dalam mazhab Maliki tidak. Ayat pertamanya alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karenanya mereka mengatakan andai dibaca ta'awuz dan basmalah itu jadi makruh. Maka kalau salat langsung aja Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu dalam mazhab Maliki. Alasannya apa? Mungkin orang bertanya, kenapa bisa seperti itu? Kenapa pula tidak baca a'udzubillah, tak baca bismillah? Padahal mayoritas ulama mengamalkan itu. Kenapa tak baca? Alasan dia, li hadithi Anas as-Sabiq, berdasarkan hadis Anas yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Isi hadisnya itu annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin, dan begitu juga Abu Bakar, wa Umar, begitu juga Umar bin Khattab, kanu yaftatihuna as-salah bilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka memulai salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau begitu membaca a'udzubillah dengan bismillah itu makruh. Termasuklah doa iftitah seperti yang kita bahas sebelum ini menurut mazhab Maliki berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Jadi kita lihat komparatif perbandingannya, muqaranahnya seperti apa. Wa qala al-Hanafiyah, menurut mazhab Hanafi, yata'awwadhu fi ar-rak'atil ula faqat. Membaca a'udzubillah itu dianjurkan hanya pada rakaat pertama saja. Jadi kalau sebelum bismillah itu Bismillahirrahmanirrahim umpamanya, kemudian untuk rakaat pertama saja, sampai nanti rakaat kedua langsung aja lagi bismillah, tak perlu lagi a'udzubillah, rakaat pertama saja. Bagaimana menurut mazhab Syafi'i? Wa qala asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Syafi'iyah dan Hanabilah menyebutkan yusannu ta'awudz sirran, disunnahkan membaca a'udzubillah itu sirran, secara sir, perlahan. Fi awwali kulli rak'atin, di setiap awal rakaat, berarti rakaat pertama saja, qabla al-qira'ah, sebelum membaca Al-Fatihah maksudnya. Jadi a'udzubillah dibaca pelan. Bi ayyaqul, boleh dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau boleh juga mengucapkan a'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim, atau bisa juga dia ucapkan a'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Pilihlah.
Begitu dalam pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Disunnahkan membaca a'udzubillah sir perlahan sebelum Al-Fatihah. Apakah membaca bismillah itu kalau seorang imam membacanya dengan keras, jahar, atau cukup sir, atau tak baca sama sekali? Maka dalam hal ini tentu mazhab Maliki sebagaimana yang kita pahami tadi, mazhab Maliki tak perlu, tak boleh, bahkan dilarang membaca bismillah, itu makruh. Tak boleh baca bismillah itu dalam salat wajib khususnya. Tapi menurut mazhab Maliki ini yang uniknya, untuk salat sunat tak apa-apa. Salat wajib tak boleh. Baca Quran bagus, bismillah. Tapi untuk salat wajib tak boleh. Begitu pendapat mazhab Maliki. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis riwayat Anas bin Malik dalam Sahih Muslim. Annahu kana haddatsahu qala sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman fakanu yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraah wa la fi akhiriha. Jadi berdasarkan riwayat Muslim ini disebutkan, kata Anas bin Malik, saya sholat di belakang Nabi, saya juga sholat di belakang Abu Bakar, saya pernah juga sholat di belakang Umar, di belakang Utsman. Mereka mulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, mereka tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu makanya dalam mazhab Maliki itu tak pakai bismillah, langsung aja alhamdulillah, baik di awal bacaan wala fi akhirnya maupun di akhir. Kalau di akhir berarti kan mau baca surah, tak baca juga. Di awal Fatihah tak ada bismillah, sebelum surah pun tak baca bismillah. Ini mazhab Maliki. Ini kita lihat perbandingan. Yang kedua, mazhab Hanafi dan Hambali sepakat. Mazhab Hambali, Hanafi sepakat kalau bismillah itu tetap dibaca, akan tetapi membacanya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya aja sir, alhamdulillahnya baru keras. Seperti yang kita saksikan di Makkah atau di Madinah, itu bismillahnya pelan. Bismillah. Baca tapi tetap membacanya dengan sir. Nah, ini pemahaman dua mazhab. Sepakat mazhab Hanafi, mazhab Hambali membaca bismillah dengan sir. Alasannya apa? Alasannya hadis yang sama. Bisa jadi hadis yang sama itu dipahami berbeda. Itulah sebabnya mungkin terjadi itu karena sudut pandang. Mazhab Hanafi, Hambali mengatakan kalimat la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, tidak menyebut itu bukan berarti tak baca sama sekali. Tak menyebut itu karena tak dengar, karena dibaca pelan. Karena tidak mungkin membaca Al-Fatihah tanpa bismillah. Karena bismillah itu termasuk ayat pertama, begitu dalam mazhab Hanafi, Hambali. Mereka tetap baca bismillah, cuma dipelankan, disirkan. Nah, berbeda dengan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, bismillah itu dibaca dengan jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca tuh. Seperti pada umumnya masyarakat kita ini kan mengikut mazhab Syafi'i sebetulnya kita ini pada umumnya. Tapi kita tak salahkan yang di Makkah. Jangan nanti karena kita ikut mazhab Syafi'i, berarti salah lah yang di Makkah tuh bismillahnya sir. Dah, ada dasarnya. Mazhab Syafi'i pun ada dalilnya. Jadi dalam mazhab Syafi'i bismillahnya dibaca tentu untuk salat jahar saja dijaharkan. Kalau salat sir jangan dijaharkan pula. Salat zuhur dijaharkan pula bismillah. Jadi salat sir tetap sir dia. Nah, khusus di salat jahar dia nampakkan bismillah. Itu tidak seperti mazhab Hanafi dan Hambali. Dasarnya kalau kita lihat dalam Musnad Umar bin Khattab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi kana yajharu bismillahirrahmanirrahim. Nabi itu menjaharkan bismillah dalam salatnya. Kemudian riwayat Abu Hurairah, Nuaim al-Mujammir, pernah dia riwayat Nuaim al-Mujammir, pernah dia salat di belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat Nabi. Abu Hurairah mulai salat faqara'a, lalu dia membaca bismillahirrahmanirrahim sampailah selesai.
Lalu di akhir salat, setelah selesai salat, dia pun berkomentar. Apa kata Abu Hurairah? Wallazi nafsi biyadihi inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku, demi jiwaku yang berada di tangannya, berarti dia bersumpah, demi jiwaku yang berada di tangan Allah Ta'ala, inni la ashbahukum salatan, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip salatnya bi Rasulillah, dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salat Abu Hurairah? Dia praktekkan salatnya dengan mengucapkan, melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dasar dalam Sunan An-Nasa'i. Ada riwayat-riwayat tentang itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana memahami hadis yang dalam Sahih Bukhari. Bukankah dalam Sahih Bukhari tadi mazhab Maliki mengatakan bahwa kata Anas bin Malik, saya sholat bersama Rasulullah, di belakang Rasulullah, di belakang Umar, di belakang Uthman. Mereka memulai dengan Alhamdulillah. Apakah tak tahu mazhab Syafi'i hadis ini? Tahu. Maka dikomentari oleh Imam An-Nawawi, ulama mazhab Syafi'i, makna hadis mereka memulai Alhamdulillah, maksudnya memulai solat dengan membaca Al-Fatihah. Karena nama lain dari surah Al-Fatihah itu Alhamdulillah. Nah, begitu dia memahaminya. Jadi tidak dibenturkan lalu berkelahi, tidak. Cuma menganalisis makna fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka memulai dengan alhamdulillah, bukan memulai dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, memulai dengan surah Al-Fatihah. Kenapa alhamdulillah itu termasuk nama lain dari surah Al-Fatihah? Karena ada riwayat. Riwayat mana itu? Dalam riwayat Ad-Daruqutni diriwayatkan dari Abu Hurairah, "Idza qara'tal hamdulillah", kalau engkau membaca alhamdulillah, maksudnya baca surah Al-Fatihah, faqra'u, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena tak mungkin alhamdulillah dulu baru bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim. Tak mungkin. Maka yang dimaksud adalah alhamdulillah itu artinya surah Al-Fatihah. Jika engkau membaca alhamdulillah, maksudnya jika engkau membaca surah Al-Fatihah, faqra'u, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim dulu. Innaha ummul Quran, karena dia induk Al-Quran. Wa ummul kitab, dia induknya kitab. Wa sab'ul mathani, karena dia 7 ayat yang berulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim ihdaha. Adapun Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Nah, ini penjelasan Imam An-Nawawi, sehingga dia menguatkan bahwa Bismillah itu tetap dianjurkan, dilafazkan, dikeraskan, dijaharkan, tapi tidak mengatakan bahwa yang lain itu salah. Nah, itu tanda yang pentingnya itu, yang harus digarisbawahi. Jangan sampai mempersalahkan yang lain. Lalu mungkin ada orang mempersoalkan, ini hadisnya dhaif enggak nih? Nah, kan itu masalahnya tuh. Dia polemiknya di situ. Dhaif atau tidak? Jangan-jangan hadis yang digunakan mazhab Syafi'i ini bermasalah ini. Jangan-jangan hadis dhaif. Makanya sebagian orang yang dia baru-baru belajar itu semangat betul, dia menyalah-nyalahkan tuh. Tak sunnah itu membaca bismillah keras-keras. Karena dianggapnya hadis dhaif. Lihat penjelasan ulama tentang kualitas hadis yang dijadikan dasar dalam melafazkan bismillah. Apa kata Imam Nawawi? Wa amma ahaditsul jahri fal hujjatu qa'imah. Adapun hadis-hadis membaca bismillah dengan cara jahar, itu adalah hujjahnya kuat, dasarnya kuat, dalilnya kuat, karena ada diriwayatkan di sana dari 6 orang sahabat Rasulullah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, diriwayatkan dari Ummu Salamah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Anas bin Malik, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, juga diriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhum, semuanya ajmain. Jadi berdasarkan ini, maka hadis ini dapat diamalkan. Ketika membaca bismillah itu dibacalah dengan jahar. Begitu pendapat ulama seperti Imam Nawawi. Sampai kita ke waladhdallin. Selesai umpamanya. Apakah kita dianjurkan membaca amin? Nah, ini beda lagi pendapatnya. Nah, ada perbedaan pendapat.
Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, dia jelaskan tentang bagaimana ulama mazhab Hanafi tentang membaca amin. Baca-baca tapi sir. Ini mazhab Hanafi. Maka disebutkan qala ashabu Abi Hanifah, ulama mazhab Hanafi mengatakan al-ikhfa'u bi amin aula minal jahri biha li'annahu du'a. Mensirkan lafaz amin lebih utama daripada menjaharkannya karena lafaz amin tersebut adalah doa. Jadi karena kita ini dah terbiasa waladdallin amin, sekali-sekali entah kita pergi ke luar negeri, sholat di Turki, sholat Isya, waladdallin amin, kita sendiri yang berbunyi, tak ada orang lain berbunyi. Kenapa? Dalam mazhab Hanafi tak dianjurkan melafazkannya. Mungkin kita bingung, jangan tengok kiri kanan, kenapa nih rusak sholatnya. Sadari, oh saya sekarang ini di Turki, saya bukan di Indonesia yang mayoritas mazhab Syafi'i menganjurkan amin itu dilafazkan dengan keras. Tapi dalam mazhab Hanafi membaca amin itu lebih utama dipelankan. Begitu. Karena dasar-dasar yang dijadikan dalilnya, hujjahnya oleh mazhab Hanafi ini, berdoa itu dengan suara rendah. Seperti penjelasan surah pemahaman mereka terhadap surah Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah engkau dengan rendah diri dan suara yang lembut. Jadi amin itu dinilai oleh mazhab Hanafi doa. Kalau doa tidak usah keras-keras. Begitu pemahaman mazhab Hanafi. Cuma kita bertanya-tanya, amin itu doanya atau doanya yang mana? Yang amin atau yang ihdinas siratal mustaqim? Itu yang doa misalnya. Rabbana atina fid. Tapi amin itu pun menurut mazhab Hanafi dinilai sebagai doa. Kenapa bisa begitu? Karena ada ayat dalam surah Yunus ayat 89, itu kisah tentang Nabi Musa dengan Nabi Harun sedang berdoa. Nah, dalam riwayat itu disebutkan Nabi Musa mengucapkan lafaz doa dan Nabi Harun mengaminkannya. Makanya lafaz amin itu juga termasuk doa. Kenapa? Karena bunyi ayatnya qad ujibat da'watukuma, sesungguhnya telah diperkenankan doa kalian berdua. Berarti doa kalian berdua itu yang satu berdoa, satu aminkan. Berarti doa amin pun termasuk doa. Kalau begitu doa tak usah keras. Nah, itu pendapatnya. Jadi dia bukan tak beralasan. Itu pendapat mazhab Hanafi. Tetapi menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama mengucapkan amin itu sunnah. Berdasarkan apa? Hadis riwayat Abu Dawud an Wa'il bin Hujr, diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr qala, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladdallin qala amin wa rafa'a biha sautahu. Jadi Rasulullah itu kalau selesai membaca Al-Fatihah sampai ke waladdallin, maka dia mengatakan amin, dan saat membaca itu rafa'a biha sautahu, dia keraskan suaranya. Jadi ada dasar masing-masing semuanya. Beginilah memahami fikih ketika melihat perbedaan pendapat. Oh, wajarlah dia punya dalilnya itu. Yang ini dalilnya ini. Istinbat hukumnya berbeda, tapi masih mengikut dalil. Nah, dan juga ditambah dengan hadis riwayat Bukhari, idza ammana al-imamu, apabila imam mengucapkan amin, fa aminu, maka engkau ikut juga mengucapkan amin. Maka ikutilah aminnya itu juga. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang aminnya itu bersesuaian dengan aminnya para malaikat, yang diucapkan malaikat, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, dosa yang telah lalu. Nah, inilah penjelasan kita seputar surah Al-Fatihah. Saya yakin ada hal-hal yang mau ditanyakan nampaknya sebelum masuk waktu Isya atau beberapa saat ke depan ini mungkin kita buka tanya jawab. Silakan.